Bab 39. Kaira yang masih asik memakan cireng kini terkejut melihat Raihan yang kini menatapnya dengan sangat tajam. Raihan sudah lebih dulu datang di mansion daripada Kaira dan kini ia sedang duduk di sofa dengan menatap tajam Kaira. "Sekarang kesalahan apa yang kau buat Kaira?" ucap Kaira dalam hati. "Buang itu," ucap Raihan. "Hah? Buang apa yang harus dibuang?" bingung Kaira. "Kau pura-pura tidak tahu atau bodoh," ucap Raihan yang masih menatap tajam Kaira. "Buang makanan yang ada di tanganmu itu." "Kaira," ucap Raihan dingin. "Ini. Aku tidak mau, ini makanan kesukaanku Tuan," ucap Kaira. "Buang Kaira, itu tidak sehat," ucap Raihan. "Tidak mau." "Buang." "Tidak mau Tuan," ucap Kaira. "Kaira." Geram Raihan. "Baiklah," ucap sedih Kaira. "Pelayan. Bawakan apa yang kupinta tadi," ucap Raihan. "Baik Tuan." "Dan kau Kaira?" "Kemarilah," ucap Raihan menepuk sofa di sampingnya menyuruh Kaira untuk duduk di sampingnya dan Kaira hanya menurut. "Tuan panggil Pak Ian." "Letakkan di sana Pak," ucap Raihan. "Apakah ada yang Anda inginkan lagi Tuan?" "Anda boleh pergi Pak," ucap Raihan. Kaira yang tadinya menundukkan kepala kini perlahan mendongakkan kepalanya karena ia mencium bau makanan kesukaannya, cireng. Seru Kaira bersemangat. "Makanlah," ucap Raihan dan Kaira segera memakannya dengan sangat lahap. "Dengar Kai, aku bukannya melarangmu untuk memakan makanan seperti yang kau beli tadi, tapi makanan itu dijual di pinggir jalan jadi takkan sehat. Dan mulai sekarang jika kau ingin memakan apapun bilang saja pada Pak Lan, ia pasti membuatkan apa yang kau mau dan aku tidak mau melihatmu makan makanan sembarangan," ucap Raihan. "Iya Tuan," ucap Kaira dengan pipi yang penuh dengan makanan. "Imut sekali," ucap Raihan dalam hati tersenyum singkat memandang wajah Kaira yang sangat imut menurutnya. "Terima kasih Tuan, aku sangat kenyang. Ini adalah makanan favoritku," ucap Kaira. Ucap Raihan pagi hari. "Kaira, kau harus menemaniku ke sebuah acara yang diadakan malam ini," ucap Yuna. "Tapi Nona, saya tidak lagi bekerja dengan Anda. Jadi saya tidak ikut datang ke acara besar itu, saya tidak pantas untuk datang ke acara besar." "Seperti itu Nona," ucap Kaira. "Kenapa? Apa kau mempunyai janji dengan seseorang? Biasanya kau tidak akan pernah menolak keinginanku," ucap Yuna. "Tidak Nona. Anggap saja ini terakhir kalinya kau menemaniku datang ke acara-acara seperti ini." "Kaira," ucap Yuna. "Baik Nona," ucap Kaira. "Kau tidak usah kembali ke rumahmu, aku sudah menyiapkan pakaian untukmu," ucap Yuna. "Baiklah Nona. Saya permisi," ucap Kaira. "Bagaimana caranya izin dengan Tuan Raihan?" ucap Kaira bingung. "Ah sudahlah, nanti saja aku pikirkan, ini lebih baik aku kerjakan dulu pekerjaanku," ucap Kaira. 3 tahun lamanya aku menempati ruangan ini dan sekarang aku harus keluar dari ruangan ini. Rasanya sangat berat sekali, tapi ya, bagaimana lagi, aku tidak mungkin melawan perintah Tuan Raihan. Waktu 3 tahun itu tidaklah sedikit. Ruangan inilah yang menjadi saksi di mana aku yang sering nginap di sini, lembur, canda tawa, kesedihan dan aku yang selalu mengomel ketika Nona Yuna tidak datang ke kantor. Tiap harinya aku dihadapkan dengan tumpukan berkas yang sangat banyak. Apakah setelah ini aku masih bisa merasakan semuanya? Ucap Kaira menatap ruangannya, tak terasa air matanya pun menetes membasahi pipinya. "Sungguh banyak kenangan di sini," ucap Kaira. Bab 40. "Tuan, ayo angkat teleponnya," ucap Kaira yang
masih memegang ponsel di tangannya. Bagaimana aku mengabarinya, gumam Kaira. Kei, ayo kita berangkat, ucap Yuna. Iya Nona, jawab Kaira lalu segera mematikan ponselnya. Kenapa kau terlihat panik seperti itu? Yuna, yang melihat gelagat Kaira yang aneh. Tidak ada Nona, baiklah ayo, ucap Yuna. Lalu Arion membukakan pintu mobil untuk Yuna dan dia pun menyadarkan Kaira yang sedang melamun. Nona, ada apa, kenapa Anda gelisah? Begitu Arion yang melihat Kaira yang gelisah. Entahlah aku merasa bahwa akan ada sesuatu hal yang terjadi padaku, ucap Kaira. Sesuatu hal yang terjadi? Apakah Anda seorang peramal Nona? Ucap Arion polos. Cek, kau ini hanya feelingku saja, feeling Arion. Kaira berdecak kesal menghadapi Arion yang polos atau bodoh ini. Hehehe, maaf Nona, ucap Arion tanpa rasa bersalah. Kau memang menyebalkan, ucap Kaira. Hei, sampai kapan kalian akan berbincang-bincang di situ? Ayo berangkat. Sebentar lagi acaranya akan dimulai, kesal Yuna. Baik Nona, jawab keduanya serempak lalu memasuki mobil dengan Arion yang mengemudi. Dan Kaira yang duduk di sampingnya. Kenapa perasaanku semakin tidak enak ya, gumam Kaira. Sudahlah. Lebih baik aku mengirim pesan pada Diki saja bahwa malam ini aku menemani Nona Yuna, gumam Kaira lalu mengirim pesan pada Raihan. Halo Nona Yuna. Apa kabar? Tanya salah satu pembisnis pada Yuna. Saya baik Tuan. Bagaimana dengan Anda? Saya juga baik, jawab pembisnis itu dan matanya langsung tertuju pada Kaira yang sangat cantik malam ini. Sejenak ia terhipnotis dengan kecantikan Kaira. Arion yang melihatnya pun langsung berdeham. Cek, dasar ganjen, kalau Tuan Raihan tahu kau menatap Nona Kaira seperti itu dapat dipastikan bahwa matamu itu tidak berada di tempatnya lagi, ucap Arion dalam hati menatap tajam orang di depannya. Mendengar deheman dari Arion, pembisnis itu pun segera sadar dan menyapa Kaira. Hai Nona Kaira. Apa kabar Anda? Anda sungguh sangat cantik malam ini, ucap pembisnis itu lalu mengulurkan tangannya hendak berjabatan tangan. Saya baik. Terima kasih atas pujiannya, ucap Kaira membalas jabatan tangan pembisnis itu. Baiklah kalau begitu saya permisi Tuan, ucap Yuna. Ayo, perintah Yuna pada Kaira dan Arion. Kaira dan Arion sedikit membungkukkan badannya tanda hormat pada pembisnis itu. Sebelum mereka berlalu pergi menyusul Yuna. Mereka berdua hanya menyimak ketika Yuna menyapa dan berbincang-bincang pada para pembisnis yang hadir di acara ini. Sesekali mereka juga menjawab pertanyaan para pembisnis pada mereka ya, walaupun sekedar menanyakan kabar. Arion, bisakah kau membelikanku ini? Aku ingin memberikannya pada temanku yang telah lama tidak bertemu ini, ucap Yuna. Tapi Nona, pergilah, aku baik-baik saja di sini, lagian ada Kaira juga di sini, ucap Yuna. Tapi pergilah Arion, ini perintah dari Nona, ucap Kaira. Baik Nona. Arion yang berat hati meninggalkan Kaira di sini, tapi dia juga harus menuruti keinginannya Yuna. Yuna mengedarkan pandangannya dan memberikan kode pada orang bayarannya yang dibalas anggukan oleh orang itu. Hei kau kesini, ucap orang itu memanggil seorang waiters. Berikan minuman ini pada Nona itu yang memakai baju warna putih di sana. Ingat, harus dia yang meminumnya dan jangan kau katakan kalau minuman ini dariku, ucap orang suruhan. Yuna, ini bayaran untukmu, lanjutnya lagi. Baik Tuan. Silahkan diminum Nona, ucap seorang waiters pada Kaira.
Maaf saya tidak minum, ucap Kaira. Minumlah, Kai tidak baik menolak orang yang telah menawari kita minuman, lagian itu tidak banyak memakai alkohol, ucap Yuna. Lalu Kaira mengambil minuman yang telah diberikan oleh waiters dan Yuna juga mengambil minuman yang berada di samping gelas Kaira. Lalu tersenyum licik. Bab 41. Kenapa tubuhku sangat panas, gumam Kaira. Setelah meminum minuman tadi, Kai, kenapa kau sangat gelisah? Tanya Yuna seakan tak tahu. Saya tidak tahu Nona. Saya izin ke toilet dulu, ucap Kaira lalu berlari ke toilet. Sesampainya di toilet Kaira terus saja berteriak, menahan panas di tubuhnya. Kenapa ini sangat panas, ucap Kaira yang membuka sedikit kancing bajunya. Sial, mereka memberikanku obat, ucap Kaira. Sekarang kondisi Kaira sudah acak-acakan tak karuan. Menahan panas di tubuhnya dan juga kepalanya yang sakit seakan ingin pecah. Mati-matian Kaira menahan hasrat panas di tubuhnya. Kenapa ini sangat menyiksa, Hiks, teriak Kaira menangis. Apakah Anda perlu bantuan Nona? Ucap seorang pria. Tidak lebih baik Anda keluar, usir Kaira. Yang kulihat sepertinya Anda sedang menahan sesuatu. Mau saya bantu menuntaskannya? Ucap pria itu tersenyum nakal. Tidak. Keluar, tegas Kaira. Ayolah Nona, kita bersenang-senang malam ini. Lagian sekarang kau di bawah pengaruh obat, jadi lebih baik kita tuntaskan bersama. Apakah kau ingin terus tersiksa dengan menahan hasratmu itu sehingga bisa membunuhmu? Ucap pria itu lalu mendekat pada Kaira dan hendak menciumnya, tapi sebelum orang itu menyentuhnya, Kaira lebih dulu menendang pria itu yang membuatnya terhuyung ke belakang. Aku memang sedang tersiksa, tapi aku tidak akan menyerahkan tubuhku ini padamu. Jika taruhannya nyawa, maka aku lebih memilih untuk mati saja, ucap Kaira yang masih setengah sadar. Cek, kau itu sangat arogan sekali Nona, ucap orang itu lalu segera mengangkat tubuh Kaira seperti mengangkat karung beras. Lepaskan aku, ucap Kaira memukuli punggung orang itu. Kini tenaga Kaira seperti tidak ada lagi dan tidak bisa melawan orang yang sedang menggendongnya ini. Tapi kesadarannya masih ada. Diam, bentak orang itu lalu membanting tubuh Kaira di ranjang dan menindihnya. Hentikan kau, jangan macam-macam, ucap Kaira beringsut ke belakang dan turun dari ranjang. Kau mau kemana lagi Nona? Kau tidak akan bisa lepas dariku, ucap orang itu yang mendekati Kaira. Baf, kau. Marah orang itu karena Kaira melempar vas bunga keningnya yang membuat keningnya berdarah. Aku bilang jangan mendekat, ucap Kaira. Baiklah, aku mengubah pikiranku. Setelah mengetahui tubuhmu, aku akan langsung membunuhmu, ucap orang itu. Cuy, daripada tubuhku disentuh oleh orang sepertimu, lebih baik aku mengakhiri hidupku saja di sini, ucap Kaira. Meskipun kau sudah menjadi mayat, aku akan tetap menyetubuhimu, ucap orang itu lalu mendekat lagi pada Kaira. Kali ini Kaira mengumpulkan semua tenaganya yang masih ada dan melawan pria yang ada di depannya dengan menendang tubuh pria yang ada di depannya ini dan melemparnya dengan sebuah vas bunga yang membuat kening orang itu lagi-lagi mengeluarkan darah. Melihat orang itu yang kesakitan, Kaira dengan secepat kilat berlari keluar dari kamar itu dan tidak lupa ia mengunci kamar itu dari luar agar orang tadi tidak mengejarnya. Dengan kondisi yang acak-acakan dan tidak memakai alas kaki, Kaira berlari keluar dari hotel ini melalui pintu belakang dan segera berlari membelah jalanan malam. Ia tak memperdulikan lagi orang-orang yang menatapnya dengan aneh. Kini ia harus mencari cara agar bisa menuntaskan hasratnya.